Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Siti Robiatu Salma dengan NIM 220576, Prodi Manajemen, kelas RA5, semester 3, dengan dosen pengampu Asep Rafiuddin, SEMM. Di sini saya akan menjelaskan tentang etika bisnis dari bab 1 sampai bab 6. Oke, bab yang pertama yaitu bisnis yang beretika. Definisinya sendiri adalah merupakan cara untuk melakukan kegiatan bisnis yang mencakup seluruh aspek yang berkaitan dengan individu, perusahaan, dan juga masyarakat. Etika bisnis dalam suatu perusahaan dapat membentuk nilai, norma, dan perilaku karyawan serta pimpinan dalam membangun hubungan yang adil dan sehat dengan pelanggan atau mitra kerja, pemegang saham, masyarakat. Kesemuanya itu mencakup bagaimana kita menjalankan bisnis secara adil sesuai dengan hukum yang berlaku dan tidak tergantung pada kedudukan individu ataupun perusahaan di masyarakat. Pentingnya berbisnis secara etis. Ada alasannya ya kenapa. Yang pertama itu mendapatkan reputasi dan kepercayaan. Yang kedua itu kepuasan pelanggan. Yang ketiga keberlanjutan jangka panjang. Yang keempat hubungan rekan bisnis yang baik. Yang kelima tanggung jawab sosial. Yang keenam kepuasan karyawan. Yang ketujuh kepuasan hukum. Dan yang terakhir keuntungan jangka panjang. Selanjutnya yaitu prinsip dalam etika bisnis. Menurut Sonny Keraf, dia itu menjelaskan bahwa prinsip etika bisnis itu ada 5, yaitu yang pertama prinsip otonomi, yang kedua prinsip kejujuran, yang ketiga prinsip keadilan, yang keempat prinsip saling menguntungkan atau mutual benefit prinsip, yang kelima yaitu prinsip integritas moral. Ada beberapa nilai-nilai etika bisnis yang dinilai oleh Adi Warman Karim, Presiden Direktur Karim Business Consulting, yang seharusnya jangan dilanggar, yaitu kejujuran, keadilan, rendah hati, simpatik, dan kecerdasan. Hal-hal yang harus diperhatikan dalam menciptakan etika bisnis. Yang pertama yaitu menuangkan ke dalam hukum positif. Yang kedua mampu menyatakan yang benar itu benar. Yang ketiga mengembangkan tanggung jawab sosial. Dan yang keempat memelihara kesepakatan. Selanjutnya yaitu bab 2. Bab 2 itu membahas tentang perusahaan dan pemangku kepentingan. Pemangku kepentingan adalah seseorang, kelompok atau organisasi yang mempunyai kepentingan atau kepentingan dalam pengambilan keputusan dan aktivitas suatu bisnis, organisasi, atau proyek. Pemangku kepentingan dapat menjadi anggota organisasi tempat mereka memiliki kepentingan atau mereka tidak dapat memiliki afiliasi resmi. Pemangku kepentingan dapat memiliki pengaruh langsung atau tidak langsung terhadap kegiatan atau proyek suatu organisasi. Dukungan mereka seringkali diperlukan untuk kesuksesan bisnis dan proyek. Jenis pemangku kepentingan. Yang pertama yaitu pelanggan, yang kedua karyawan, yang ketiga pemilik, yang keempat investor, yang kelima kreditor, yang keenam pemasok, yang ketujuh masyarakat, dan yang kedelapan pemerintah. Pemangku kepentingan juga sering dikelompokkan dalam dua kelompok utama, yaitu kepentingan internal. Kepentingan internal adalah mereka yang berada di perusahaan yang kepentingannya berasal dari pekerjaan langsung, kepemilikan atau investasi. Pemangku kepentingan internal suatu perusahaan atau proyek dapat mencakup karyawan, manajer proyek, dewan direktur, donor, dan investor. Selanjutnya yang kedua yaitu kepentingan eksternal. Kepentingan eksternal itu adalah mereka yang berada di luar perusahaan yang secara tidak langsung terkena dampak keputusan dan hasil perusahaan. Pemangku kepentingan eksternal itu meliputi pelanggan, pemasok, lembaga pemerintah, kreditor, serikat pekerja, dan kelompok masyarakat. Selanjutnya yaitu bab 3. Bab 3 itu menjelaskan tentang globalisasi dan etika bisnis. Globalisasi adalah sebuah perusahaan sosial bertambahnya keterkaitan di antara masyarakat dan elemen-elemen yang terjadi akibat transkulturasi dan perkembangan teknologi di bidang transportasi dan komunikasi yang memfasilitasi pertukaran budaya dan ekonomi internasional. Menurut Selo Somarjan, para ahli globalisasi
dia tuh menjelaskan kalau globalisasi adalah suatu proses terbentuknya sistem komunikasi dan organisasi antar masyarakat di seluruh dunia. Proses globalisasi menurut James Petras ada 3 tahap. Tahap yang pertama itu, fase pertama itu globalisasi telah dimulai sejak abad ke-15, sekitar tahun 1000 sampai 1500 sebelum Masehi. Yang kedua yaitu fase kedua yaitu globalisasi yang dibangun pada era inter-imperial trade atau perdagangan antar kaum penjajah. Yang ketiga, fase ketiga itu globalisasi masuk ke dalam tahap international trade atau perdagangan internasional. Bisnis dan organisasi bisnis dalam lingkungan global. Menurut Rusdin, bisnis global merupakan suatu bisnis yang memfokuskan pada pemanfaatan aset, pengalaman, serta produk perusahaan secara global dan melakukan penyesuaian pada apa yang benar unik serta berbeda dalam setiap negara. Organisasi bisnis dalam lingkungan global pada tahun 2001, Parlemen Negara Perancis mengesahkan regulasi dalam bidang ekonomi meliputi yang pertama itu sumber daya manusia, meliputi indikator pekerjaan, remunerasi, dan sebagainya. Yang kedua komunitas, yaitu perhatian pada penduduk setempat. Yang ketiga yaitu standar tenaga kerja, yaitu taat pada konvensi PBB atau ILO. Selanjutnya yaitu pengertian etika dalam berbisnis. Etika dalam berbisnis adalah seperangkat aturan moral yang digunakan untuk mengatur dan menjalankan sebuah bisnis. Tujuan dari etika dalam berbisnis itu yaitu menjaga keteraturan, membangun sistem moral, dan memandu tingkah perilaku di dalam organisasi perusahaan, baik untuk pengusaha, atasan, maupun karyawan biasa harus menjunjung etika dalam berbisnis. Manfaatnya yaitu seluruh proses bisnis bisa berjalan dengan lancar ketika proses bisnis berjalan sesuai pedoman, otomatis bakal menarik dan mendatangkan banyak profit bagi perusahaan. Prinsip-prinsip etika bisnis. Yang pertama itu berintegritas, yang kedua jujur, yang ketiga taat aturan hukum, yang keempat menjaga kehormatan orang lain, yang kelima keadilan. Contoh etika bisnis yang baik dan benar. Yang pertama itu menjelaskan produk secara jujur ke klien. Yang kedua itu jujur ke calon investor soal perusahaan. Yang ketiga tidak membocorkan rahasia perusahaan. Yang keempat yaitu menjelaskan tugas dengan semaksimal mungkin. Menjalankan tugas dengan semaksimal mungkin. Selanjutnya yaitu bab 4. Bab 4 itu menjelaskan tentang teori-teori etika dan relevasinya. Secara umum, teori ini memang berbicara tentang bagaimana perilaku berbisnis yang baik dan sesuai dengan norma. Etika sebagai disiplin ilmu berhubungan dengan kajian secara kritis tentang adat kebiasaan, nilai-nilai, dan norma perilaku manusia yang dianggap baik atau tidak baik oleh teori etika bisnis. Ada faktor ini yang mempengaruhi teori etika. Yang pertama, pressure yang didapat karena persaingan kompetitor. Yang kedua, kondisi ekonomi. Yang ketiga itu kesalahan operasional. Yang keempat, pengetahuan individu akan etika. Yang kelima, demand pasar yang tidak sesuai dengan kemampuan perusahaan. Ada juga macam-macam teori etika. Yang pertama itu egoisme, yang kedua utilitarianisme, yang ketiga deontologi, yang keempat teori hak, yang kelima teori keutamaan atau virtue theory, yang keenam yaitu teori etika teonom. Relevasi etika dalam bisnis. Relevasi etika dalam bisnis, banyak peristiwa bisnis yang menunjukkan penurunan kualitas bisnis dan merugikan kepentingan konsumen serta masyarakat luas, seperti tindakan monopoli, penipuan, kerusakan di lingkungan, dan sebagainya. Perilaku pebisnis dunia semakin mengkhawatirkan keselamatan dan kelestarian lingkungan. Tanggung jawab sosial perusahaan atau corporate social responsibility. Menurut pandangan Milton Friedman, bahwa tanggung jawab sosial perusahaan adalah menjalankan bisnis sesuai dengan keinginan pemilik perusahaan
atau owner, biasanya dalam bentuk menghasilkan uang sebanyak mungkin dengan senantiasa mengindahkan aturan dasar yang digariskan dalam suatu masyarakat sebagaimana diatur oleh hukum dan perundang-undangan. Program tanggung jawab sosial itu dikelompokkan menjadi 6, yaitu yang pertama cause promotion, yang kedua cause related marketing, yang ketiga corporate social marketing, yang keempat corporate philanthropy, yang kelima community volunteering, yang keenam social responsible business practice. Dasar tanggung jawab dan perusahaan. Pada tahun 1889, Andrew Carnegie, pendiri US Steel, dengan bukunya The Gospel of Wealth, mengatakan bahwa tanggung jawab sosial perusahaan didasarkan pada dua prinsip, yaitu Charity Principle atau prinsip amal. Yang kedua itu Stewardship Principle atau prinsip kepengurusan harta orang lain. Ada argumen yang mendukung dan juga menentang tanggung jawab sosial. Argumen yang mendukung itu mencakup harapan masyarakat, laba jangka panjang, kewajiban etis, citra masyarakat, lingkungan yang lebih baik, terus menghambat peraturan pemerintah lebih lanjut, keseimbangan tanggung jawab dengan kekuasaan, terus kepemilikan sumber-sumber, dan keunggulan pencegahan atas penanganan masalah. Kalau argumen yang menentang itu karena menghalangi maksimalisasi laba, lunturnya tujuan, terus biaya, terlampaunya banyak kekuasaan, kurangnya keterampilan, kurangnya pertanggungjawaban, kurangnya dukungan dari masyarakat luas. Tujuan tanggung jawab perusahaan. Tujuan tanggung jawab perusahaan dapat diperuntukkan bagi beberapa tujuan sebagai berikut. Yang pertama itu bertanggung jawab terhadap pelanggan, bertanggung jawab terhadap tenaga kerja, dan bertanggung jawab terhadap lingkungan. Audit kinerja tanggung jawab sosial. Audit pertanggungjawaban sosial merupakan suatu proses di mana organisasi dapat menentukan kewajaran kinerja sosial mereka, melaporkan dan mengembangkan kinerjanya. Audit pertanggungjawaban sosial diharapkan dapat dipergunakan untuk menilai dampak sosial dari kegiatan perusahaan, mengukur efektivitas program perusahaan yang bersifat sosial, dan melaporkan sampai beberapa jauh perusahaan memenuhi tanggung jawab sosialnya. Keuntungan audit kinerja sosial yaitu melibatkan stockholder atau pemangku kepentingan dalam organisasi. Yang kedua, meningkatkan tanggung jawab kepada stakeholder utama. Yang ketiga, memberikan garis besar yang berguna untuk aktivitas perusahaan. Yang keempat, menyediakan kepercayaan pada hasil akuntansi pertanggungjawaban sosial. Yang kelima, pengukuran untuk beberapa perluasan mengamati dampak sosial organisasi. Yang keenam, yaitu menstimulus timbulnya praktek yang jujur, dibutuhkan waktu dan usaha dari organisasi. Ada hambatan dari audit pertanggungjawaban sosial, yaitu biaya untuk mendanai sumber dari luar. Yang kedua, belum ada standar yang mengatur audit pertanggungjawaban sosial. Yang ketiga, harus memperoleh opini dari non-stakeholder yang mungkin calon stakeholder potensial. Yang keempat, itu proses audit pertanggungjawaban sosial merupakan proses yang complicated dan membingungkan. Yang kelima, yaitu tidak ada standar kualifikasi untuk auditor pertanggungjawaban sosial. Pengertian pemilik usaha. Pemilik usaha adalah orang perseorangan, persekutuan, atau badan hukum yang menjalankan suatu perusahaan milik sendiri. Hak pemilik usaha itu diatur oleh Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, yang dimana perusahaan berhak atas hasil dari pekerjaan karyawan. Perusahaan berhak untuk memerintah atau mengatur karyawan atau tenaga kerja dengan tujuan mencapai target. Terus perusahaan juga berhak melakukan pemutusan hubungan kerja terhadap pekerja buruh atau karyawan jika melanggar ketentuan yang telah disepakati sebelumnya. Kewajiban pemilik usaha dalam ketentuan waktu.
Yaitu pengusaha yang mempekerjakan pekerja buruh melebihi waktu kerja wajib membayar upah kerja lembur kecuali adanya persetujuan dari pekerja. Yang kedua yaitu pengusaha wajib memberi waktu istirahat dan cuti kepada pekerja atau buruh. Yang ketiga yaitu pengusaha wajib memberikan kesempatan yang secukupnya kepada pekerja atau buruh untuk melaksanakan ibadah yang diwajibkan oleh agamanya. Yang terakhir yaitu pekerja tidak wajib bekerja pada hari-hari libur resmi kecuali adanya kesepakatan di awal antara pemilik dengan pekerja. Jika tidak, maka pemilik wajib membayar upah kerja lembur. Kewajiban perusahaan berdasarkan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 yaitu memberikan gaji yang layak, yang kedua memberikan jaminan sosial, yang ketiga itu menyediakan tempat kerja yang aman dan sehat, yang keempat itu memberikan perlindungan terhadap diskriminasi, yang kelima memberikan cuti yang layak, dan yang keenam membayar tunjangan dan fasilitas lainnya. Pengertian dari tenaga kerja yaitu adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun untuk masyarakat. Kewajiban tenaga kerja menurut Undang-Undang Ketenagakerjaan pasal 102 yaitu menjaga ketertiban demi kelangsungan produksi, menyalurkan aspirasi serta demokrasi, mengembangkan keterampilan dan keahliannya serta ikut memajukan perusahaan dan memperjuangkan kesejahteraan anggota beserta keluarganya. Yang selanjutnya itu pasal 26. Yang pertama itu pengusaha, serikat, pekerja dan pekerja wajib melaksanakan ketentuan yang ada dan perjanjian kerjasama. Yang kedua itu pengusaha dan serikat pekerja wajib memberitahukan isi perjanjian kerja bersama atau perubahannya kepada seluruh pekerja. Pasal 136 yaitu penyelesaian perselisihan hubungan industri wajib dilaksanakan oleh pengusaha dan pekerja atau serikat pekerja secara musyawarah atau mufakat. Pasal 140 yaitu berbunyi sekurang-kurangnya dalam waktu 7 hari kerja sebelum mogok kerja dilaksanakan, pekerja dan serikat wajib memberitahukan secara tertulis kepada pengusaha dan instansi yang bertanggung jawab di bidang ketenagakerjaan setempat. Selanjutnya yaitu perlindungan terhadap pekerja. Yang pertama itu perlindungan ekonomis. Perlindungan ekonomis tenaga kerja itu dalam bentuk menghasilkan yang cukup termasuk bila tenaga kerja tidak mampu bekerja di luar kehendaknya. Yang kedua yaitu perlindungan sosial. Perlindungan tenaga kerja dalam bentuk jaminan kesehatan kerja dan kebebasan bersyarikat dan perlindungan hak untuk berorganisasi. Selanjutnya itu perlindungan teknis. Perlindungan teknis itu dalam bentuk keamanan dan keselamatan kerja.